yang dikasih oleh Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, dan semua Bapak Ibu Saudara yang join di YouTube channel. Ya, selamat pagi. Kita pada saat pagi hari ini kita masuk dalam program sharing firman Tuhan di Tapat 1. Ya, dengan saya memperkenalkan diri sebagai host. Saya Samuel Rudi, saya pelayanan ada di Kota Tangerang. Dan saya juga ditemani dengan rekan saya ya yang akan memperkenalkan diri yang dari Bima. Dipersilakan. Ayo Bro Frans. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya muncul kembali ya. Sudah lama saya tidak muncul. Ya, puji Tuhan. Nama saya Frans Plaimo. Ada yang panggil di sini dengan Pak Pen. Saya juga bingung, Pak Pen ini Pak Pendek atau Pak Pendeta. Ada yang panggil seperti itu, Pak Pen. Ya. Saya pelayanan di GPDI Narwastu, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, kita pagi hari ini tema sharing firman Tuhan adalah keluarga yang melayani Tuhan. Ya, akan disampaikan. Ya, sudah kita kenal bersama-sama dan sudah sangat setia melayani kita ya di dalam acara sharing firman Tuhan untuk khususnya tentang keluarga. Ya, kepada Bapak Pendeta Heri Ong ya, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom semuanya. Semangat pagi. Salam sehat. Saya percaya kita ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu, teman-teman Angkatan 41 yang ada di platform Zoom pagi hari ini, maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara live di platform channel YouTube Pelita 41. Kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali dan kita bersekutu kembali di dalam Tuhan dan kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya untuk belajar kebenaran firman Tuhan itu tidak ada kata berhenti, tidak ada pernah kata cukup, karena firman Tuhan akan terus dapat kita gali semakin dalam, bahkan juga semakin luas, mendapatkan pencerahan yang baru dari hari ke hari bagi kita. Nah, hari ini tentu kita masih di dalam topik keluarga, dan saya berdoa, saya berharap sesi-sesi sebelumnya yang sudah saya sampaikan itu menjadi berkat, bukan hanya sebatas menjadi pengetahuan, tapi setiap kita sudah mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, yaitu menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam rumah tangga kita, sehingga kita menjadi rumah tangga yang menikmati surga, yang menghadirkan kerajaan surga di muka bumi ini tentunya. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang menjadi berkat, yang melayani keluarga-keluarga yang lain. Karena saya percaya ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka sekali lagi saya akan mengulang-ulang ayat Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Nah, saya percaya keluarga yang seperti ini juga akan menjadi keluarga yang memiliki keuangan merdeka, seperti minggu lalu kita belajar sama-sama, sehingga dengan apa yang ada pada kita, kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana supaya keluarga kita itu bisa melayani Tuhan. Dan sekali lagi, saya percaya keluarga-keluarga yang sepakat menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup mereka, di dalam setiap anggota keluarga masing-masing, maka keluarga itulah yang akan melayani Tuhan, karena keluarga yang seperti itulah yang menghadirkan kerajaan surga di muka bumi ini dan memuliakan nama Tuhan. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar dari sebuah ayat di dalam kitab Yosua, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-15. Saya persiapkan PowerPoint. Oke, dari Yosua, pasalnya yang ke-24, ayat 15. Ini adalah keluarga inti saya. Saya suami dari satu-satunya istri yang mengasihi dan saya kasihi. Dan kami dikaruniai 3 orang putra dan putri,
Yang nomor 1 saat ini bekerja sebagai chef. Yang nomor 2 sementara kuliah di Psikologi Sanata Dharma Jogja. Dan yang ketiga baru kelas 6 SD. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama sebagai keluarga hamba Tuhan. Dan tentu materi yang sebentar akan saya sampaikan, tentu nanti kita juga bisa diskusikan bersama. Tetapi tentu saya sampaikan materi ini secara umum, bukan secara khusus dalam konteks keluarga pendeta tentunya. Karena saya percaya, saya berdoa berharap setiap keluarga Kristen itu menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Nah, di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-15, di situ firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangku beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini sebuah statement yang disampaikan oleh Yosua di hadapan orang Israel pada waktu itu. Karena tentu kita tahu bangsa Israel memang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala, dan berkali-kali, apalagi kalau kita baca setelah kitab Nabi Yosua, mulai masuk dari kitab Hakim-Hakim di pasal pertama dengan jelas katakan, setelah Yosua dan orang-orang yang seangkatan dengan dia meninggal, maka bangsa Israel berulang kali jatuh bangun di dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Nah, tetapi ketika Yosua masih memimpin bangsa Israel, maka ada sebuah statement yang disampaikan oleh Yosua di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 ini. Sekali lagi saya baca, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, dari versi King James, di situ dikatakan, but as for me and my house, we will serve the Lord. Nah, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Ini sebuah statement yang saya percaya menjadi statement juga bagi setiap kita, keluarga-keluarga Kristen, terlebih tentunya keluarga hamba Tuhan, Bapak Ibu pendeta sekalian. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya akan berbicara secara umum. Saya tidak berbicara dalam konteks keluarga pendeta tentunya, karena bicara tentang melayani Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar hari ini. Nah, sekali lagi menjadi statement, menjadi komitmen, bahkan menjadi sebuah kerinduan bagi setiap kita, bahwa kita dalam hidup ini, sekeluarga, kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Atau kalau bahasa Injilnya di situ memakai serve, melayani Tuhan. Karena bagi saya ibadah itu sama dengan melayani. Tetapi bicara tentang ibadah tentu ada sebuah pemahaman yang harus kita sepakati. Karena bagi saya yang namanya ibadah itu secara garis besar terbagi dalam dua hal. Yang pertama, bicara tentang ibadah sejati. Nah, ini yang akan lebih banyak kita kupas nanti. Itu bicara tentang hidup kita. Dan yang kedua itu bicara tentang pertemuan ibadah. Jadi artinya saya mau katakan, bicara tentang ibadah sejati dan pertemuan ibadah, itu dua hal yang berbeda. Tapi dua hal ini adalah dua hal yang harus kita lakukan secara seimbang. Karena sekali lagi Ed Cole katakan, Ed Cole salah satu founder kegerakan pria, katakan keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Nah, bicara tentang ibadah sejati, Roma 12 ayat 1 dengan jelas katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bicara ibadah yang sejati itu berbicara tentang seluruh kehidupan kita
dengan seluruh aspek di dalamnya. Tuhan mau melalui nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang tentunya juga dia nasihat bagi kita hari ini, bahwa hidup kita, seluruh aspek yang ada dalam seluruh hidup kita, itu harus menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itulah yang disebut dengan ibadah yang sejati. Jadi keseharian kita, hidup hari-hari kita, itulah ibadah. Itulah pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, sementara pertemuan ibadah di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, hari-hari ini kita bersyukur kalau Indonesia sudah semakin kondusif, sehingga pertemuan-pertemuan ibadah tidak lagi dilakukan secara online, tapi sudah kembali bisa secara onsite, khususnya teman-teman yang di Jawa dan Bali. Kalau kami di Sumatera, itu sejak Agustus tahun yang lalu, dengan mengikuti protokol kesehatan, kita sudah bisa melakukan pertemuan ibadah secara onsite. Nah, tetapi mungkin Jawa, Bali baru bulan-bulan terakhir ini. Nah, tapi sekali lagi, kita bersyukur dalam hidup ini, dua hal ini harus kita lakukan secara seimbang. Jadi, saya mau katakan bicara tentang melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan, itu adalah dua hal yang berbeda. Karena bicara tentang melayani Tuhan itu sekali lagi bicara tentang ibadah sejati kita. Dan sekali lagi seperti topik kita berdoa, kita berharap, kita dan seisi rumah kita, istri, anak-anak kita, itu semua sama-sama melayani Tuhan. Artinya seluruh hidup kita, seluruh aspek hidup kita, itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga harus melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, ini mungkin baru dalam konteks keluarga hamba Tuhan, yang memang melayani itu dalam konteks sebagai sebuah pekerjaan. Tetapi tentu nanti kita akan bicarakan lebih detail, kita akan diskusikan lebih detail. Nah, saya mau sampaikan seperti ini, dalam hidup ini kan ada 4 skala prioritas. Dan itu bicara tentang yang pertama Tuhan, keluarga, pekerjaan, terus pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa keempatnya ini harus ada, tetapi urut-urutannya tidak boleh diacak. Jadi ini menjadi hal yang harus difahami oleh setiap orang percaya, bahwa ada 4 hal dalam hidup ini yang harus menjadi prioritas. Itu yang tadi sekali lagi, yang pertama itu Tuhan tentunya, yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan, dan yang keempat pelayanan. Dan sekali lagi keempatnya itu harus ada, nggak boleh hilang salah satu, tetap 4-empatnya harus ada. Tetapi urut-urutannya tidak boleh diacak. Urut-urutannya sudah patokkan seperti itu. Bahwa yang pertama itu adalah Tuhan. Dia yang harus kita layani dengan ibadah kita yang sejati tadi, dengan hidup kita sehari-hari. Nah, baru kemudian keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Nah, tentu sekali lagi saya garis bawahi, saya berbicara secara umum. Saya tidak berbicara khusus bicara tentang keluarga hamba Tuhan atau pendeta atau gembala sidang. Sehingga teman-teman kok berpikir, loh, kok pekerjaan nomor 3 justru pelayanan paling terakhir. Nah, bagi kita hamba-hamba Tuhan, maka pekerjaan kita itu adalah pelayanan tadi, melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi tentu hal yang harus kita dibedakan adalah melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan itu 2 hal yang berbeda sekali lagi. Nah, tentu nanti kita bisa diskusi.
Karena dulu bagi saya, antara melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan, itu adalah dua hal yang sama, yang tidak bisa dipisahkan. Tapi setelah dengan berjalannya waktu, saya jadi paham, dan saya bisa memprioritaskan dengan benar. Karena secara pribadi, ya saya nggak tahu apakah teman-teman juga pernah mengalami, tapi ini pengalaman hidup saya. Dulu saya dikenal sebagai papa pending oleh anak-anak saya, karena setiap kali saya sudah punya janji dengan anak-anak saya, maka ketika ada tuntutan, dalam tanda kutip, tuntutan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, karena saya seorang hamba Tuhan, pekerjaan saya adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan, yaitu mengembalakan jemaat. Jadi ketika saya sudah punya janji dengan anak, dengan istri, tapi tiba-tiba ada tuntutan, sekali lagi tanda kutip, ada tuntutan saya harus mengerjakan pekerjaan Tuhan, baik itu melayani jemaat, ketemu dengan jemaat. Nah, dengan entengnya saya bisa tinggalkan anak, saya ngurusin jemaat. Nggak salah sebenarnya, tidak ada yang salah dalam hal ini, tetapi tentu sekali lagi ini yang harus kita luruskan bagi saya. Istri saya waktu itu juga punya pemahaman yang sama, sehingga setiap kali akhirnya istri saya katakan, ya udah nggak apa-apa, kamu pergi layani Tuhan. Nah sekali lagi bahasanya kan layani Tuhan. Tapi tanpa sadar ternyata anak-anak saya terluka, karena bagi mereka ternyata papanya itu seorang penipu yang hanya bisa janji tapi selalu ingkar janji. Walaupun sepertinya alasannya rohani, alasannya cukup rohani, yaitu melayani jemaat. Nah, tapi itu tadi yang saya katakan, dengan berjalannya waktu anak saya terluka, memberi label saya ini papa pending, papa tukang bohong, papa tukang ingkar janji. Dan akhirnya ya puji Tuhan sekali lagi, ketika di camp pria saya ngerti kebenaran firman Tuhan bahwa sebenarnya skala prioritas itu adalah Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Nah nanti saya jelaskan juga kenapa prioritasnya seperti ini. Sekarang kan saya lagi bicara tentang konteks saya sebagai hamba Tuhan, dan pekerjaan saya adalah melayani pekerjaan Tuhan, pelayanan. Yang kalau bagi jemaat yang bukan full time, bukan hamba Tuhan, dia punya pekerjaan, usaha atau kerja di tempat-tempat yang lain. Sehingga itu menjadi prioritas yang ketiga. Nah, tapi saat ini saya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Setelah saya ngerti kebenaran ini, saya rekonsiliasi dengan anak-anak, dan anak-anak juga semakin bertumbuh dewasa, mereka semakin bisa mengerti. Ya kecuali, saya katakan kecuali kalau ada hal-hal urgent. Seandainya saya sudah punya janji dengan keluarga, tapi ada hal-hal yang urgent berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, contoh kasus ada jemaat yang meninggal, nah saya pasti harus ngomong dengan anak-anak saya, minta maaf, harus membatalkan janji dengan mereka, sehingga saya harus bisa melakukan pekerjaan saya. Jadi bukan seperti dulu, dengan enteng, tanpa pesan dan kesan, tiba-tiba batalin saja janji dengan keluarga. Nah, tapi saat ini juga saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan, karena saya tidak melayani sendirian, tapi kami melayani secara tim kepemimpinan majemuk, sehingga hal-hal seperti ini sangat jarang terjadi. Karena tidak harus semua saya yang mengerjakan. Jemaat ulang tahun, jemaat menikah, jemaat meninggal, jemaat sakit, tidak harus selalu saya. Kami paling tidak ada 7 penatua di Jambi. Terus di setiap ibadah raya ada pemimpin-pemimpin ibadah raya. Jadi kalaupun saya sudah punya janji dengan keluarga, terus kemudian ada pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan yang harus saya kerjakan dan bisa saya delegasikan, itu saya bisa delegasikan. Karena kami tidak kerja sendirian. Nah, itu salah satu keuntungan ketika kita tidak kerja sendirian. Nah, jadi kalau bicara tentang jemaat,
yang tentunya punya pekerjaan, bukan full time. Makanya sekali lagi skala prioritasnya itu adalah Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Jangan sampai karena alasan pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan, bantu pekerjaan di gereja, akhirnya pekerjaannya terbengkalai, usahanya terbengkalai. Tuhan juga nggak berkehendak seperti itu. Makanya sekali lagi saya katakan tadi, 4 skala prioritas dalam hidup kita itu 4-4-nya harus ada, tetapi urut-urutannya nggak boleh diacak. Jadi sekali lagi bicara tentang melayani Tuhan, itu secara pribadi, hidup kita, itu harus menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23, firman Tuhan katakan gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk Tuhan itu artinya kan kita melayani Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itulah pelayanan kepada Tuhan. Dan kalimat di depan katakan apapun juga. Jadi baik kita hamba Tuhan yang notabene melakukan pekerjaan kita adalah melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, apapun juga itu, baik menggembalakan sidang jemaat, maupun pelayanan kunjungan, pelayanan pastoral, konseling, apapun yang kita lakukan, itu juga untuk Tuhan, itu pelayanan kepada Tuhan. Begitu juga dengan jemaat, mereka bekerja, mereka juga lakukan semua itu untuk Tuhan. Itulah pelayanan mereka. Jadi sekali lagi apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi sekali lagi saya harus ulang statement yang di awal bahwa melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan itu 2 hal yang berbeda. Tapi saya berdoa, saya berharap setiap kita, bahkan seluruh anggota keluarga kita mempunyai statement yang sama seperti Yosua tadi katakan. Tetapi aku dan seluruh keluargaku, aku akan melayani Tuhan, akan beribadah kepada Tuhan. Nah, tentu jadi kalau berbicara mengenai melayani Tuhan secara umum, maka apapun yang kita lakukan atau di bidang apapun kita bekerja, maka itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Karena kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Bahkan di marketplace. Jadi sesungguhnya tidak perlu dibedakan antara pekerjaan sekuler dan pekerjaan Tuhan. Karena di marketplace atau sekuler, kita harus tetap mendatangkan kerajaan Allah melalui cara hidup kita. Itulah ibadah yang sejati. Nah, jadi secara umum maksud saya kalau bicara kita melayani Tuhan, maka di seluruh aspek hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, harus kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Artinya itulah pelayanan kita kepada Tuhan. Itulah ibadah sejati. Yang di awal tadi saya katakan, harusnya kita menjadi keluarga yang jadi berkat dimanapun kita berada. Karena itulah pelayanan. Karena firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 10 katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi biarlah setiap kita, rumah tangga kita, seluruh anggotanya itu mendatangkan kerajaan Allah. Ya tentu sebagai hamba Tuhan, saya percaya setiap kita mempunyai kerinduan, ada anak-anak kita yang juga mengambil keputusan untuk pekerjaan yang mereka pilih adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, saya bangga dengan teman-teman yang anak-anaknya sudah sekolah Alkitab, anak-anaknya yang sudah lulus sekolah Alkitab, sudah secara struktural, secara organisasi, sudah menjadi barisan hamba-hamba Tuhan, baik PDP, PDM, PDT. Ya, kita bersyukur
Tapi maksud saya jangan berkecil hati bagi teman-teman yang anaknya belum ada yang mengambil keputusan untuk melakukan pekerjaannya sebagai pendeta tentunya maksud saya. Karena bukan berarti mereka tidak melayani Tuhan. Nah, jadi itu framing yang harus kita buat dulu, bahwa melayani Tuhan itu bukan serta-merta hanya kalau kita jadi pendeta. Dan saya berharap teman-teman bisa sepakat dalam hal ini ya. Tapi nanti kita diskusi. Nah, tetapi kalau bicara tentang melayani Tuhan secara khusus, ya maka bolehlah bicara tentang pekerjaan sebagai full time, sebagai pendeta, sebagai penilik jemaat. Tetapi tentunya juga tidak hanya terbatas hanya sebagai gembala sidang baru disebut melayani Tuhan secara full time. Karena ada begitu banyak bidang pekerjaan di dalam pelayanan, pastoral, gereja, pertemuan ibadah raya, dan lain-lain. Nah, jadi kalau bicara tentang melayani Tuhan secara khusus, artinya kita membuat sebuah komitmen bahwa kita mau jadi pendeta atau sebagai penilik jemaat menurut bahasa Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 katakan gini, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, menjadi penilik jemaat, jadi gembala sidang, menjadi pendeta yang menggembalakan kawanan domba Allah, itu adalah pekerjaan yang indah. Walaupun saya juga punya statement seperti ini, pelayanan pekerjaan Tuhan itu bukan profesi. Ya, dalam artian saya nggak mau jadikan pelayanan saya melakukan pekerjaan Tuhan itu menjadi sumber keuangan saya. Enggak. Saya nggak mau menjadikan pekerjaan Tuhan itu menjadi sumber keuangan saya dalam konteks seperti ini. Sehingga saya akan berusaha semaksimal mungkin memperbesar pekerjaan pelayanan supaya income-nya semakin banyak. Enggak seperti itu maksud saya. Tapi statement saya gini, pelayanan pekerjaan Tuhan yang saya lakukan itu bukan profesi saya, tapi saya melakukan semua itu dengan profesional. Artinya semua pelayanan yang saya lakukan secara profesional dengan excellent. Tapi itu bukan di sumber nafkah saya, maksud saya lebih tepatnya. Karena sumber berkat bagi kami itu tentunya tetap Tuhan. Pekerjaan sebagai penilik jemaat, sebagai gembala sidang, seperti apa yang saya lakukan dan teman-teman lakukan, itu hanyalah sebuah wadah. Kalau teman-teman masih ingat sesi saya minggu lalu, itu hanyalah sebuah wadah di mana saya bisa menampung berkat Tuhan. Karena melalui pekerjaan saya sebagai penilik jemaat dalam konteks yang sekarang saya alami, yang saya jalani sebagai penatua, saya menerima persembahan kasih dari gereja di mana saya bekerja. Nah, itu salah satu wadah untuk saya menerima berkat Tuhan. Makanya minggu lalu saya katakan, kalau kami hanya mengandalkan satu wadah, yaitu pekerjaan sebagai gembala sidang, sebagai penatua di gereja di mana kami ada saat ini, kebutuhan kami nggak akan pernah cukup. Karena kebutuhan kami sudah jauh lebih dari PK yang kami terima. Tapi sekali lagi, sumber berkat itu adalah Tuhan. Dan kami buka banyak keran. Mungkin Bapak Ibu yang cukup bingung dengan apa yang saya katakan, boleh lihat sesi saya beri sebelumnya. Jadi sumber berkat kami itu tetap Tuhan. Karena kami melayani Tuhan. Nah, jadi sumber berkat kami itu Tuhan. Tapi bicara tentang pekerjaan sebagai gembala sidang, penatua, penilik jemaat, itu sama dengan pekerjaan. Makanya ingat prioritas tadi Bapak Ibu. Yang pertama itu Tuhan, yang kedua itu keluarga, yang ketiga pekerjaan, dan sebagai hamba Tuhan, berarti pekerjaan kita ya adalah pelayanan, yang nomor 4. Tapi sekali lagi karena saya bicara secara umum, termasuk untuk jemaat, jangan berkecil hati, artinya kalau Bapak Ibu bukan keluarga pendeta, bukan berarti keluarga Bapak Ibu nggak melayani Tuhan. Enggak. Percayalah, ketika kita hidup jadi berkat,
hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Itulah pelayanan kita kepada Tuhan. Walaupun sekali lagi saya katakan bersyukur buat teman-teman hamba Tuhan khususnya yang anak-anaknya sudah mengikuti jejak Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan Tuhan sebagai pekerjaan yang mereka pilih. Ya, puji Tuhan. Dalam hidup kami sekeluarga ada sebuah grand design rencana dalam keluarga kami, suami istri, anak-anak kami kan 3 tadi saya katakan. Kami berdoa mereka terus setia melayani Tuhan seumur hidup mereka di bidang mereka masing-masing. Walaupun yang satu ke depan dia mau jadi pengusaha kuliner, yang kedua dia jadi psikolog atau psikiater. Nah, yang ketiga memang sedang kami persiapkan jauh-jauh hari sejak kecil untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, jadi saya berdoa, kami suami istri berdoa, 3 anak kami ini menjadi satu tim yang kuat. Satu bagian support dana, satu mendampingi kalau ada konseling. Adiknya akan melayani pekerjaan Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Tentu karena satu hal yang menjadi doa bagi setiap hamba Tuhan kan ada penerus dari pelayanan yang dirintis. Dan saya tahu itu semua beban dan doa setiap pendeta-pendeta. Tapi saya berdoa jauh-jauh hari dipersiapkan. Kalau memang ada anak kita yang mengambil keputusan untuk membuat keputusan dalam hidupnya, pekerjaannya itu sebagai pendeta, yuk mari kita doakan, kita dukung dari sejak kecil. Maksudnya jangan sampai muncul konflik-konflik internal ketika tidak ada yang meneruskan, terus kita paksakan. Nah, kami di tempat pelayanan kami saat ini, kami juga sedang berdoa bersama-sama mempersiapkan anak-anak kami. Itu pun sudah lapis ketiga sebenarnya. Karena di lapis kedua kami, ya anak-anak kami masih sebagian masih remaja, ada yang kecil. Nah, sementara leadership kan harus segera muncul. 10 tahun sekali kan leadership harus muncul pemimpin-pemimpin baru. Nah, makanya saya katakan ya kami sedang berdoa supaya ada di antara anak-anak kami para penatua yang di Pelita Community yang akan melanjutkan mengelola pekerjaan Tuhan di Pelita Community. Dan saya tahu itu juga menjadi doa dan pergumulan bagi setiap keluarga hamba Tuhan. Nah, tapi sekali lagi kembali kepada topik kita, kepada konteks kita pagi hari ini, saya mendorong, saya berdoa supaya setiap kita, keluarga Kristen, kita menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Di bidang apapun kita sedang ada, biarlah semua itu, apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Itulah keluarga yang melayani Tuhan menurut saya. Oke, jadi ini saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi kita mau bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita yang hamba-hamba Tuhan masih boleh melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, dan didampingi oleh anak-anak kita yang juga sudah mengambil keputusan untuk melakukan pekerjaan Tuhan sebagai pekerjaannya. Ya kita bersyukur, kita sama-sama melayani, tapi bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti keluarga jemaat yang bukan keluarga pendeta, bukan berarti Anda tidak melayani Tuhan. Karena sekali lagi, berbicara tentang melayani Tuhan, itu apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itulah melayani Tuhan. Di marketplace, di dunia bisnis, di dunia pendidikan, di dunia apapun kita ada hari ini, yuk biarlah hidup kita mendatangkan kerajaan Allah, dan itulah pelayanan kepada Tuhan. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Ini materi yang bisa saya sampaikan, nanti kita boleh diskusi bersama-sama. Oke, saya kembalikan kepada host. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, terima kasih buat sharing yang disampaikan. Tiba saatnya waktunya kita bisa sharing, diskusi ya, perihal
yang sudah firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa yang boleh teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang bergabung dalam Zoom meeting ya boleh bertanya secara langsung kepada narasumber perihal tentang ya melayani Tuhan. Tadi kan dijelaskan tentang harus ada perbedaan antara melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Nah, kan pekerjaan Tuhan berkaitan dengan melayani di gereja, sedangkan melayani Tuhan itu berarti bersifat umum. Pekerjaan pun itu melayani Tuhan. Nah, seringkali kan memang saya katakan tadi, orang suka salah, Pak, berpikir tentang pekerjaan adalah melayani Tuhan, sehingga lupa kalau ada prioritas 1, 2, 3, 4 tadi. Jadi dipikir ya sudah bekerja itu sudah melayani Tuhan. Jadi kalaupun saya bekerja sampai lembur-lembur, ya itu pun melayani Tuhan. Nah, ini yang perlu coba diluruskan juga ya. Mungkin ada juga yang berpendapat seperti ini karena memang pekerjaan adalah ibadah. Tapi kadang-kadang dengan adanya pekerjaan sebagai ibadah malah dilalaikan gitu, Pak. Ya, makanya saya katakan tadi, ibadah sejati dan pertemuan ibadah itu dua hal yang berbeda, tapi harus dilakukan secara seimbang. Jadi kita nggak boleh berprinsip, memang ada beberapa jemaat artinya punya prinsip kayak gini, Pak, yang penting kan hidup kami ini berkenan kepada Tuhan. Hidup kami kan sudah ibadah itu, Pak. Oh iya, itu ibadah sejati kepada Tuhan secara pribadi. Tapi firman Tuhan katakan pertemuan-pertemuan ibadah itu harus dilakukan dengan giat. Tentu mengapa harus dilakukan? Yaitu ada banyak hal yang harus dilakukan. Ada banyak keuntungan didapat di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena pada dasarnya kan Tuhan menciptakan manusia itu makhluk sosial, nggak bisa sendirian. Makanya di sesi-sesi sebelumnya, secara kontekstual, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 5 itu kan, dalam hidup bersama sebagai jemaat, untuk bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Jadi memang itu yang harus diluruskan dulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang jemaat notabene-nya, artinya bukan sebagai keluarga pendeta, nggak boleh berprinsip, oh yang penting hidup kami itulah ibadah, terus pekerjaan kami itulah ibadah. Kalau gitu nggak usah lakukan pertemuan ibadah. Oh, itu dua hal yang berbeda. Pertemuan ibadah harus tetap dilakukan. Karena itu juga adalah perintah Tuhan. Dan ibadah itu mengandung janji, kata firman Tuhan. Baik di dalam kitab Keluaran, Tuhan katakan, tetapi kamu harus beribadah kepadaku, itu dalam konteks pertemuan ibadah, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah kamu. Atau seperti Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius, latihlah dirimu untuk beribadah. Itu konteks pertemuan ibadah. Karena apa? Karena latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Tapi ayat ini juga jangan salah dimengerti ya, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya yang nggak suka olahraga dan malas olahraga, jangan pakai ayat ini. Sesat nanti Bapak Ibu, latihan badan itu nggak ada gunanya. Loh, kan mulai mengurangi ayat firman Tuhan. Latihan badan itu terbatas gunanya. Itu bicara tentang periodiknya. Artinya latihan badan ini, olahraga itu hanya terbatas gunanya di dunia ini saja. Tapi ibadah gunanya itu untuk hidup di dunia ini. Kita jadi hidup benar. Kita hidup jadinya jadi orang baik karena hidup sesuai firman. Tapi juga berguna untuk hidup yang akan datang di dalam kekekalan. Nah, itu konteks ayat ini. Jadi sekali lagi, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang males olahraga, jangan pakai ayat ini. Sok-sokan rohani pula. Wah, itu cilaka itu. Saya sampai hari ini, seperti yang saya katakan di sesi-sesi sebelumnya, saya seminggu 2 kali berenang 1 jam non-stop. Saya jalan pagi, jogging, sekalian temenin istri ke pasar. Makanya saya dari 72 bisa jadi 58 sekarang. Makan diatur, nah seperti itu. Jadi jangan salah. Jadi ibadah sejati dan pertemuan ibadah itu dua hal yang berbeda. Kalau kita konteks sebagai hamba Tuhan, itu kita
melakukan pekerjaan, melayani Tuhan, pekerjaannya di pertemuan-pertemuan ibadah, mengembalakan jemaat, besuki jemaat yang sakit, doakan mereka, kunjungin mereka, terus siapkan ibadah raya, pertemuan hari Minggu, atau ibadah komsel. Itu pekerjaan Tuhan. Itu dilakukan oleh hamba Tuhan atau jemaat yang ikut bagian. Makanya tadi saya katakan sekalipun ada jemaat, 4 skala prioritas ini nggak boleh dikurangin satupun. Tapi urut-urutannya nggak boleh diacak. Nah, jadi Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Nah, kalau kita pendeta kan yang nomor 3 itulah pekerjaan kita, itulah pelayanan jadi 1. Nah, jadi seperti itu. Oke, silakan sekali lagi saya kembalikan. Ya, baik. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya kepada narasumber, silakan. Mungkin Pak Frans. Ya, saya ingin bertanya, Pak. Rekan saya, sharing. Silakan. Sekalian sharing supaya ini ya. Jadi tadi keluarga yang melayani ya, keluarga yang melayani. Kedengaran ini suara saya? Ya, saya udah besarin volume saya. Ya, jadi keluarga yang melayani. Memang setiap tempat pelayanan kadangkala kita menghadapi berbagai kondisi, situasi di tempat di mana kita melayani. Karena ada konsep-konsep pemikiran yang berbeda dalam jemaat. Ya, apalagi itu berkaitan dengan keberadaan hamba Tuhan dan keluarga hamba Tuhan di dalam tanda petik, dalam hal pelayanan. Jadi mungkin seperti tadi Pak Heri sampaikan bahwa sekalipun ada anak hamba Tuhan yang tidak mengikuti orang tuanya masuk di dalam pelayanan secara full, jadi hamba Tuhan, menjadi pendeta pembantu, pendeta muda dan lain sebagainya. Tetapi ada konsep atau pola pikir dari jemaat ketika misalnya anak hamba Tuhan ini bekerja sekuler, tetapi kalau dia tidak mendukung pelayanan di tempat di mana orang tuanya melayani karena kesibukan, misalnya kesibukan jam kerja, dalam artian jam kerjanya itu bertolak belakang dengan misalnya jam pertemuan ibadah. Nah, itu kadangkala menjadi dilema, menjadi masalah bagi hamba Tuhan sendiri menghadapi kondisi itu. Ya, jadi bagaimana hamba Tuhan ini dia berdiri di posisi yang netral, dalam arti dia juga tidak membela anaknya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang datang dari jemaat. Karena kadang-kala kita tidak bisa pungkiri bahwa tuntutan jemaat ini ada sebuah konsep yang saya taruh di kepala saya ketika saya punya mentor, seorang pimpinan majelis daerah berkata, memang hamba Tuhan itu tidak sempurna, tetapi hamba Tuhan itu selalu dituntut sempurna, dituntut perfect. Walaupun kenyataannya hamba Tuhan itu tidak sempurna. Nah, ini kondisi seperti ini yang kadang-kala kita hadapi di tengah-tengah pelayanan. Nah, itu bagaimana kira-kira? Mungkin ada tips yang kita bisa dapat, teman-teman lain juga bisa dengar, sehingga kita bisa juga berdiri di posisi yang tengah. Kita tidak bisa pungkiri kadang-kala kita mungkin istilahnya ego ini kan kadang-kala ya kita berdiri dalam posisi di tengah, tapi kita tetap akan mungkin membela, kan anakku begini, kan begini gitu, seperti itu, kita seperti itu. Jadi bagaimana kira-kira ada tips yang bisa kita dapat sehingga itu bisa menambah wawasan kita di tengah-tengah kita melayani dengan kondisi seperti itu. Nah, terima kasih, Pak. Ya, saya tahu ada begitu banyak teman-teman pendeta yang kadang terintimidasi, merasa gagal ketika berpikir, kok anaknya nggak ada yang jadi pendeta, terus malah kerja di tempat lain, bahkan nggak terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, jujur, dulu saya juga sempat terintimidasi seperti itu. Dalam artinya seperti ini, dulu kan pelayanan saya itu 24 km
dari kota Jambi, dan kondisi kami waktu itu kami belum punya kendaraan. Saya udah cerita di sesi-sesi sebelumnya, untuk pergi ke pelayanan saya harus pinjam motor jemaat, dan akhirnya anak saya yang paling besar saat itu masih kecil, itu nggak bisa ikut ke pelayanan. Jadi bahkan dia sekolah minggu pun, karena dia sekolah di sebuah sekolah Kristen yang ada di kota Jambi, dan tidak diwajibkan sih memang, tapi disarankan kalau bisa mereka ikut ibadah sekolah minggu di sekolah mereka, gereja lain yang mengadakan denominasi yang lain. Dan kami putuskan karena kami tahu denominasi gereja ini sekolah minggunya cukup bagus, dan kami akhirnya taruh anak kami setiap minggu di situ. Dan memang denominasi ini bukan denominasi Pentakosta karismatik, tapi Protestan, sehingga anak saya yang nomor 1 khususnya itu terbentuk cara dia beribadah dalam pertemuan ibadah itu dengan cara Protestan yang maunya tenang, slow, nggak hingar-bingar seperti Pentakosta karismatik. Karena ketika dia remaja kami ajak ke tempat di mana kami sekarang melayani, dia anggap itu sesuatu yang malah lebay, dia nggak sejahtera. Dia lebih suka ibadah-ibadah yang memang cool, kalem, tenang, seperti itu. Ya kan tidak ada yang salah kan dengan cara ibadah kan Bapak Ibu ya. Nah, saya sempat tertuduh bahkan ketika dia tidak mau terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, harus dibedakan antara melayani Tuhan dan melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia nggak terlibat di gereja. Ya memang tentu itu menjadi sebuah intimidasi. Kadang terpikir, kamu itu anak pendeta. Nah, tapi sekali lagi saya bertobat, saya tidak mau menaruh beban pendeta kepada anak pendeta. Ada begitu banyak anak pendeta terluka karena sejak kecil dia ditaruh beban sebagai pendeta. Sehingga itu juga salah satu hal kenapa anak pendeta banyak yang nggak mau jadi pendeta. Karena dari kecil dia sudah harus dituntut seperti pendeta yang dituntut sempurna tadi. Stres anak pendeta dituntut oleh jemaat. Nah makanya jemaat harus diberi pengajaran seperti ini. Paradigma jemaat harus dibuka. Bahwa yang namanya melayani Tuhan itu bukan jadi pendeta. Nah masalahnya yang membangun paradigma itu siapa? Pendeta sendiri. Seakan-akan kalau jadi pendeta itulah ya memang ayatnya tadi itu betul, saya setuju. Orang yang mengingini pekerjaan penilik jemaat itu mengingini pekerjaan yang indah. Saya setuju dengan ayat firman Tuhan. Tapi juga jangan lebay, sehingga kita mengajar jemaat, kalau nggak jadi pendeta berarti nggak melayani Tuhan. Nah, kan itu jadi bumerang bagi kita sendiri. Ketika anak kita notabene-nya tidak jadi pendeta, akhirnya kita sendiri yang tertuduh. Wah, Bapak pendeta gagal mendidik anak. Sehingga anak Bapak nggak melayani Tuhan. Nah, itu konteks berbeda. Nah, jujur saya dulu sempat tertuduh karena anak saya nomor 1 itu nggak suka di dalam pelayanan, apalagi seperti saya katakan tadi di gereja Pentakosta karismatik, dia kurang nyaman, dia maunya yang slow. Tapi saya bersyukur di dunia luar dia bisa menjadi pengaruh yang baik bagi teman-temannya. Sampai satu saat ketika dia SMP, dia bisa ajak teman-temannya yang notabene-nya bukan Kristen untuk ikut SPK. Saya pengikut Kristus, untuk mengenal Yesus. Nah, itu menjadi penghiburan bagi saya. Dan di dunia luar, dia hidupnya jadi berkat, jadi contoh, jadi teladan. Nah, dan hari ini saya lepas dari tuduhan seperti itu. Ya tentu karena satu tadi, jemaat di mana kami bertumbuh bersama-sama dan saya melayani, mereka mempunyai paradigma seperti apa yang saya sampaikan. Bahwa yang namanya melayani Tuhan itu bukan serta-merta harus jadi pendeta. Karena jemaat yang notabene-nya nggak sekolah Alkitab pun, tapi kerohaniannya memang kami pantau dan mereka mempunyai kerohanian yang baik, hidup sesuai firman, mereka bisa jadi pemimpin, mereka bisa jadi pengkhotbah di ibadah hari Minggu, mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin ibadah raya, dan mereka bisa melayani pekerjaan Tuhan. Jadi konteks melayani Tuhan itu secara pribadi itu ibadah sejati. Nah, paradigma ini sih yang perlu diajar kepada jemaat. Dan sekali lagi saya berharap sih bukan karena kita sendiri yang dulunya salah ngajar.
Kalau nggak jadi pendeta berarti nggak melayani Tuhan. Nah, itu jadi bumerang bagi kita sekarang. Nah, jadi ya memang nggak gampang untuk merubah sebuah paradigma yang sudah terbangun. Apalagi nanti ketika kita punya pengajaran seperti ini, pendeta yang lain ngajarnya tetap paradigma yang lama. Bahwa yang namanya melayani Tuhan itu ya cuma kalau jadi pendeta. Nah, makanya tadi saya katakan jangan berkecil hati untuk teman-teman pendeta hamba Tuhan. Kalau anakmu tidak mengambil keputusan untuk pekerjaannya adalah pendeta. Pekerjaannya adalah gembala sidang. Nggak usah berkecil hati. Yang perlu adalah selama hidup dia, dimanapun dia ada, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Melakukan yang terbaik. Kalau dia jadi seorang pekerja, dia jadi seorang pekerja yang baik. Contoh kesaksian waktu anak saya masih di Bali, di awal-awal pekerjaan, apalagi chef di restoran, itu kan mana ada yang off-nya itu hari Minggu. Hari Minggu itu justru full kerja. Nah, saya tetap ingetin anak saya untuk tetap satu, dia doa, baca firman, ada komunitas sel, dan pertemuan ibadah raya pun saya tetap ingetin. Hari Minggu itu tetap harus datang beribadah ke gereja. Semaksimal mungkin diusahakan harus bisa. Walaupun sekali lagi pertemuan ibadah raya ya kita tidak boleh framing hanya hari Minggu. Kalau bukan hari Minggu bukan pertemuan ibadah raya. Nah itu juga harus diluruskan lagi kan. Nah tapi kembali kepada kesaksian kami. Waktu awal-awal anak saya bekerja di Bali, praktis 1,5 bulan dia nggak pernah ke gereja hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu dia harus kerja. Nah, akhirnya ya saya ngomong, bukan dalam kapasitas sebagai pendeta yang mewajibkan jemaat hari Minggu harus ibadah, terus saya ngomong dalam kapasitas seperti itu, enggak. Tapi saya tetap ngomong sebagai seorang bapak bagi anak saya. Saya mau ingatkan anak saya, engkau harus tetap melakukan pertemuan ibadah. Tapi dia bilang, Minggu kerja, Pak, gimana? Oke, kamu harus bisa negosiasi sama bosmu. Nah, gimana caranya kamu negosiasi? Kamu punya harga tawar, kamu punya bargaining. Karena kinerja kamu dinilai bagus, sehingga kamu diminta lembur. Nah, kamu boleh ngomong sama bos. Saya ajarin anak saya ngomong. Senin sampai Sabtu, aku boleh lembur. Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam dia kerja di resto. Karena dia masih muda, masih terukur menurut saya silakan dia kerja. Tapi ngomong sama bos kamu. Tapi hari Minggu, kamu minta izin masuk shift siang, khusus hari Minggu, masuk jam 2. Jadi pagi kamu masih bisa ibadah. Dalam konteks pertemuan ibadah. Tapi kalau kamu kerjanya nggak bener, kerja males-malesan, terus kamu minta izin hari Minggu ibadah, maaf, kamu bisa dipecat, saya bilang. Nah, masalahnya banyak orang Kristen juga punya pemikiran yang salah seperti itu. Dengan alasan mau melakukan pertemuan ibadah, minta izin sama bosnya. Tapi kerjanya nggak bertanggung jawab. Makanya prioritas tadi saya bilang, Tuhan, keluarga, pekerjaan. Baru pelayanan. Harus dibedakan antara Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Itu dulu paradigma yang harus diluruskan. Nah, tapi saya ajar anak saya, kamu kerja harus sungguh-sungguh. Kamu kerja harus rajin. Kamu kerja harus punya nilai plus. Sehingga ketika kamu minta izin untuk pertemuan ibadah hari Minggu, kamu diizinkan. Dan puji Tuhan, dia ngomong sama bosnya. Dan akhirnya diizinkan, khusus dia hari Minggu, dia masuk jam 2 siang. Nah biasanya kan diacak, masuk shift pagi, nanti masuk shift siang. Tapi saya bilang, kamu harus ngomong. Padahal bosnya notabene bukan orang Kristen, bukan. Orang Malaysia, orang Buddhis. Nah, tapi karena dia punya kinerja yang baik, ketika dia memberikan bargaining, tawaran, diizinkan. Jadi makanya skala prioritas tadi itu penting diajarin ke jemaat. Terus paradigma melayani itu bukan berarti serta-merta harus jadi pendeta baru disebut melayani Tuhan. Nah itu harus diajarin ke jemaat. Supaya jemaat juga bisa paham. Dan di satu sisi, dengan apa yang saya sampaikan tadi, jemaat harus melayani Tuhan juga. Hidupnya harus jadi berkat. Seperti itu sih menurut saya. Jadi paradigmanya yang harus diluruskan dulu dengan pengajaran firman Tuhan.
Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin teman-teman yang lain bisa tambahkan. Iya. Baik, bagaimana Pak Frans, sudah ya? Mungkin ada teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan yang mungkin mau juga menambahkan sharing tentang juga pengalaman tentang memiliki anak yang bekerja, ya, ada kemudian mungkin ada juga berkaitan dengan berbenturan dengan pelayanan di gereja, ya seperti Pak Pendeta Heri Ong yang sudah ceritakan pengalaman anaknya. Mungkin ada yang mau tambahkan sharing-sharing, dipersilakan, atau mau pertanyaan, ya. Jadi saya persilakan Pak Vinky, ya, atau Ibu Nova, Ibu Debbie. Ya, kalau anak saya nomor 2, nomor 3, yang mereka sudah dipersilakan yang mau memberikan. Ya, yang lain silakan. Pastor Matt, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan pelayanan? Wah, kalau masalah pertanyaan dengan pelayanan ya segudang, gitu ya. Ya pasti segudang. Tapi untuk kali ini ya semua kita luar biasa, begitu aja dah. Ya pembicaranya luar biasa. Pastor Matt sudah jadi pendeta belum? Anak Pastor Matt sudah ada yang jadi pendeta? Ya belum. Saya memang dalam konsep begini, karena adapun pemikiran orang tua mengharuskan anaknya jadi pendeta, itu kan ada hukum sebab akibat. Satu misal begini nih, hukum akibatnya. Dia di organisasi mana dulu, organisasi gereja mana dulu, begitu ya. Yang kedua, sebab akibatnya, dia satu atau berapa anaknya, begitu kan? Jadi yang ketiga, gereja itu dia rintis sendiri atau pelimpahan, begitu toh? Artinya begini, ini sebab akibat yang saya sampaikan. Kalau dirintis, ya jujur saja, secara psikologis gembala dia sudah mati-matian membesarkan, mosok sama begitu saja dibiarkan orang lain menikmati. Kira-kira begitu. Itu kita tidak bisa pungkiri, begitu. Nah, jadi tergantung konsep-konsep yang kita bangun itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sebab akibat tadi. Kalau seperti pengalamannya Pastor Heri Ong, kepemimpinan majemuk, ya itulah paradigma yang dibangun, ya enggak apa-apa. Kalau saya begitu keseimbangannya. Kalau saya punya paradigma anak saya harus pendeta, apalagi anak saya cuma satu, Pak. Ya. Tapi dia harus pendeta, cuma dia harus bekerja, merdeka secara keuangan, tidak bergantung kepada persembahan. Karena saya sudah alami, kalau mau beli sesuatu anak saya, ya saya harus guling-guling dulu di kaki Tuhan, begitu ya, supaya mendapatkannya, begitu. Pengalaman yang lain tertawa berarti sama dengan saya, begitu ya, gitu. Jadi, nah pengalaman itu sebab akibat yang saya bangun di dalam paradigma yang saya bangun itu dipengaruhi oleh sebab akibat yang saya alami dalam hidup ini. Jadi pengalaman saya adalah anak saya harus jadi pendeta gembala meneruskan saya, karena saya merintis sendiri, begitu ya. Dan satu-satunya anak sendiri, begitu ya. Tapi kembali, saya kan bisa berkehendak, kembali keputusan di tangan Tuhan. Nah, tujuan saya, bagian saya adalah membangun sebuah pemahaman bagi dia yang relevan dengan zaman. Artinya relevan dengan zaman seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kamu harus merdeka secara keuangan. Dengan kamu keuangannya merdeka, maka kamu bisa membangun beberapa pelayanan. Artinya bukan cuma penggembalaan, tapi penggembalaan itu dibarengi dengan nanti apa itu namanya, yayasan, membuka
memberi orang-orang makan, menampung orang-orang yang tidak punya tempat, begitu ya. Jadi itu semua ada sebab akibatnya, dan saya berusaha untuk menanamkan hal-hal itu supaya dia mengerti. Memang sebuah keharusan bagi saya, tapi keharusan yang dimaksud di situ adalah pemahaman-pemahaman saya harus bangun sehingga tidak seperti yang disampaikan tadi, tidak ada rasa trauma kepada anak, tidak ada rasa beban, tuntutan, begitu. Cuma saya kasih tahu nanti, ya begini, kalau kamu nggak jadi gembala, ya kamu harus berani menelan ludah. Ini pelayanan di tangan orang, kamu tinggal telan ludah, orang lain menikmati, begitu kan? Nah, kira-kira begitu pandangan saya di dalam hal ini, dan luar biasa sekali Pastor Harry Ong menjadi narasumber kita. Kekayaan bagi Pelita 41, SDM dari Pastor Ong. Tuhan memberkati. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Oke, saya setuju dengan apa yang Pastor Matt katakan. Tentu ada banyak sebab akibat. Tentu yang menjadi harapan saya, ya seperti firman Tuhan yang kita tanam kepada anak-anak kita sejak kecil, bahwa kalau dia menginginkan pekerjaan sebagai penilik jemaat, gembala sidang itu menginginkan pekerjaan yang indah. Tentu kita tanamkan harus ada yang melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang sudah kita rintis. Tentu maaf, ya lagi bukan bicara soal sayang asetnya. Bukan, tapi pekerjaan Tuhan itu harus terus berjalan. Ya, kita berharap sih kalau bisa ya anak kita sendiri yang melanjutkan. Tapi fokusnya adalah karena itu adalah pekerjaan Tuhan yang pasti akan berjalan. Karena kalaupun anak kita nggak mau melakukan pekerjaan itu, tentu Tuhan akan utus orang lain untuk melakukan pekerjaan itu di tempat yang kita rintis tentunya. Nah, jadi tentunya bukan, tapi kalau seperti Pastor Matt tadi katakan, saya setuju. Sejak dini, apalagi hukum sebab akibat tadi, anak Pastor Matt cuma satu. Ya mau tidak mau, kita harus tanam sejak kecil untuk dia melanjutkan tongkat estafet. Ya sama dong, pengusaha kalau merintis usaha, siapa sih mau lanjutin perusahaan itu? Ya pasti anaknya dong. Tapi kalaupun anaknya nggak ada yang melanjutkan, apakah perusahaan itu harus ditutup kalau memang perusahaan itu tetap maju berjalan? Enggak dong. Ada komisaris, ada direksi, ada orang tangan kanan yang bisa dijadikan penerus. Itu it's okay, nggak masalah bagi saya. Begitu juga dengan pelayanan. Maksud saya spiritnya bukan menyelamatkan aset. Itu saja maksud saya. Spiritnya bukan menyelamatkan aset. Tapi memang pekerjaan Tuhan itu harus dilakukan. Nah, kalau bicara soal aset, gereja kami sudah sepakat seluruh aset kami itu dinotariskan, sehingga nanti kalau ada perebutan di antara anak-anak kami para penatua, itu akan disita negara. Jadi fokusnya bukan bicara soal aset, tapi pekerjaan Tuhan yang sudah kami rintis, jiwa-jiwa yang harus dilayani, ya harus dilayani. Dan kami berharap anak-anak kami yang dari kecil mereka makan dari ayapan firman Tuhan, merekalah yang jadi penerus. Walaupun sekali lagi urusannya bukan soal makan minumnya. Karena saya percaya orang yang melayani Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Tapi saya setuju dengan pertimbangan-pertimbangan Pastor Matt tadi, ada sebab akibat. Enggak salah, silakan. Tapi itu tadi yang penting bukan dalam rangka penyelamatan aset. Anak yang memang tidak punya passion di dunia pelayanan dipaksakan jadi. Nah itu kan nanti bisa menjadi sebuah konflik internal yang tentunya kita tidak inginkan. Jadi kalau memang dari kecil anak kita punya passion di dunia pelayanan, ya kita persiapkan jauh-jauh hari dengan tanam visi, tanam contohnya ayat firman Tuhan dalam Kolose tadi bahwa itulah pekerjaan yang indah. Ya memang kita harus ajarin hidup mewah mungkin enggak. Walaupun itu juga salah satu alasan mengapa ada banyak anak pendeta yang nggak mau jadi pendeta, karena dia lihat papanya susah waktu jadi pendeta. Tapi kan kita harus ajarin kebenaran bahwa bukan serta-merta kalau dia bisa kerja di tempat lain, kebutuhan hidup finansialnya tercukupi. Makanya justru saya ledekin saudara-saudara saya. Saya ledekin, ini contoh, saya ledekin saudara-saudara saya. Saya yang satu-satunya jadi pendeta di antara adik-beradik.
Tapi saya ngomong, setiap tahun kami bisa liburan dan pergi pulang kampung ke Malang. Kalian ini udah kerja habis-habisan cari uang, banting tulang peras keringat, ke Sumatera sekali aja nggak sanggup kalian. Saya kemana-mana. Nah, jadi lebih enak mana? Enak jadi pendeta, saya bilang. Nah, bahkan satu masa kami diizinkan, waktu itu papa saya di Jambi, dia pengen buka usaha, dan kami buka usaha, papa saya buka usaha, tapi papa saya nggak bertahan lama, akhirnya setengah tahun dia pulang lagi ke Jawa, mau tidak mau usaha itu dikelola istri saya. Dan ya, akhirnya saya semakin diteguhkan, passion saya khususnya, itu adalah full, hanya melayani pekerjaan Tuhan, ngurusin jemaat, bukan ngurusin bisnis. Istri saya masih punya passion. Tapi satu hari, hal-hal seperti itu kadang kan bisa membuat kita menyimpang. Sekali lagi, asuransinya nggak salah, usahanya nggak salah. Ini pengalaman hidup saya. Dulu saya dalam tanda kutip anti asuransi. Tapi istri saya jadi agen asuransi, terus semua anak saya masuk asuransi, kami masuk asuransi. Sekali lagi, asuransinya tidak salah. Yang salah sikap hati saya. Jadi satu kali anak saya yang kecil sakit. Oh, kalau dulu begitu anak sakit langsung nyanyi, bilurnya, nggak ada uang soalnya, bilurnya sungguh heran, nggak ada asuransi. Nah begitu ada asuransi, udah capek tengah malam anak, aduh udah bawa rumah sakit. Nah itu pikirannya udah sesat duluan. Rumah sakitnya nggak salah, asuransinya nggak salah Bapak Ibu. Sikap hati saya yang udah salah. Mulai menomor sekiankan Tuhan. Tapi akhirnya anak saya yang kecil akhirnya menyadarkan saya menjadi sebuah tamparan bagi saya. Dia terbangun dan dia ngomong gini, Papa, nyanyilah birulnya. Dia waktu itu masih umur 3 atau 4 tahun. Bukan birulnya. Oh, itu menjadi tamparan bagi saya. Ya Tuhan, ampun Tuhan. Saya sudah mulai mengandalkan yang lain dan bukan mengandalkan Engkau. Akhirnya saya berdoa, nyanyi bilurnya, tumpang tangan. Sembuh, nggak usah bawa rumah sakit. Nah, terus bicara soal usaha. Saya pikir, wah, dengan usaha ini, saya nggak mengandalkan PK lagi, saya bisa justru menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ujungnya usaha itu harus tutup, dan saya menanggung kerugian, 2 tahun saya harus bayar utang. Tapi satu hari, sementara bisnis itu berjalan, Tuhan ngomong dengan saya, hati kamu sudah mulai menyimpang. Kamu nggak mengandalkan aku lagi, tapi kamu mulai mengandalkan usaha ini. Kamu sudah mulai berpikir, wah usaha ini berkembang maju, kamu akan begini. Akhirnya Tuhan ngomong, yang bisa membuat kamu keluar negeri, ke Israel berkali-kali, kamu bisa pergi ke sana kemari, bahkan untuk nutupin utang usaha itu dari apa? Dari berkat yang kami terima dari pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi saya tahu persis passion saya sekarang adalah melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sudah. Istri saya yang melakukan pekerjaan yang dia bisa kerjakan, ya nggak apa-apa, seperti sesi minggu lalu. Nah, seperti itu. Tapi jadi balik-balik, ya saya berdoa, setiap anak-anak kita yang dari kecil, mereka makan dari ayapan firman Tuhan, mereka melihat bagaimana Tuhan pelihara kita, hamba-hamba Tuhan. Paling tidak, ya kalau anak Pastor Matt kan cuma satu, ya satu-satunya itulah. Kalau yang lain, ya minimal ada satulah yang melanjutkan. Seperti itu sih. Ya, Pastor Fran mungkin mau tambahkan lagi. Baik, Pak Frans, ada yang mau ditambah pertanyaan atau bagaimana? Mau tanya. Saya jadi penasaran dengan Pak Pendeta Heri ini. Jadi penasaran karena sistem pelayanannya kan penatua ya. Jadi majemuk gitu. Artinya begini, Pak. Artinya gini. Berarti seluruh pendapatan keuangan di gereja itu dikelola dengan luar biasa ya, Pak ya. Karena saya berpikir begini kan, tidak semua gereja, apalagi kita di GPDI itu mengelola keuangan, baik itu persembahan 1/10, persembahan yang masuk itu dikelola dengan seperti yang dilakukan di tempatnya Pak Pendeta Heri. Nah itu gimana, dari mana sampai bisa
melakukan seperti itu, Pak? Mungkin bisa dibagikan kepada. Jadi di sesi minggu lalu sudah sempat saya singgung bahwa seluruh keuangan gereja kami, baik itu persepuluhan, persembahan jemaat, itu dikelola oleh bendahara gereja, dan hanya sekitar 33% itu yang kami alokasikan untuk kesejahteraan para full time. Ada sekitar 18 orang full time di gereja kami. Itu hanya 33% dari semua income yang kami dapat di gereja yang kami layani, itu untuk kesejahteraan mereka, untuk PK mereka maksudnya. Nah, sementara yang 60% lebih, hampir 70, itu untuk operasional, untuk misi, untuk diakonia, dan untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Karena kan kami juga punya sekolah, kami juga punya panti rehab untuk ODGJ. Nah, kami punya tenaga-tenaga misi yang harus kami support. Nah, tapi secara khusus keuangan gereja yang internal yang di Jambi, itu tadi 30%-nya untuk kebutuhan hidup hamba-hamba Tuhan yang dalam konteks full time. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, hidup mewah enggak, tapi kami akan ukur untuk kebutuhan hidup cukup. Tapi kami selalu juga ajar kepada tenaga full time kami untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan PK dari gereja. Contoh tahun kemarin, begitu pandemi mulai, praktis mulai Maret sampai Agustus, itu kita online semua, nggak bisa hadir. Memang di awal-awal ada sedikit pertimbangan untuk kita memangkas 15% PK yang diterima oleh setiap full time. Ya, supaya apa? Supaya bisa panjang. Nah, tapi ya puji Tuhan, sampai hari ini, selama pandemi, akhirnya kami tidak pernah potong PK, karena selalu saja ada berkat Tuhan. Dan jemaat juga, karena melihat keuangan yang dikelola dengan bijak, jemaat juga tetap antusias, walaupun tidak bisa dalam pertemuan ibadah secara onsite, mereka bisa transfer, mereka bisa scan QR code yang kita terbitkan selama ibadah online. Dan tentu ada banyak cara Tuhan memenuhi. Jadi kalau berbicara tentang itu ya, sebenarnya kembali kalau ditanya ya dasarnya firman Tuhan. Tapi prinsipnya bagi saya begini, saya kan juga dibesarkan di Pendeta Adi Sujoko, saya dibesarkan di Pendeta Edi Budiono almarhum di Palembang, di Pendeta J.K. Siwi almarhum. Nah, prinsipnya sebenarnya ini bicara soal hati sih menurut saya kalau bicara soal keuangan. Mau keuangan itu dikelola oleh pendeta secara pribadi, ataupun dikelola oleh gereja, itu balik-balik sikap hati menurut saya. Kalau seandainya memang keuangan itu harus dikelola oleh gereja, sebagai hamba Tuhan yang hanya menerima PK bulanan, yang mungkinnya kalau sikap hati saya nggak benar kan, saya bisa berpikir gini, saya mau kerja nggak kerja, toh PK juga dapat, itu kan sikap hatinya nggak benar. Saya tetap profesional seperti saya katakan tadi, saya tetap all out. Karena bagi saya hidup bukan berdasarkan PK. Nah sebaliknya kalau seluruh persepuluhan, persembahan saya pegang, contoh sebagai gembala tunggal contoh, saya juga harus jaga hati saya. Seluruh operasional pekerjaan Tuhan, seluruh hamba Tuhan yang hidup dengan saya, ya saya harus fasilitasi dong. Saya harus bijak dengan kelola. Jadi kalau hanya bicara soal pengelolaan itu hanya bicara tentang angka dan prosentase. Tapi lebih kepada sikap hati kita. Seperti minggu lalu saya katakan, uang itu akan jadi hamba yang setia. Tapi dia akan menjadi tuan yang jahat. Kalau sampai kita jadi hamba uang, hingga pelayanan seperti Paulus katakan hanya untuk perut, wah itu juga bahaya. Nah makanya kenapa tadi saya katakan saya setuju dengan Pastor Matt untuk anak-anak kita juga melanjutkan itu pekerjaan yang indah. Tapi sekali lagi dalam rangka bukan menyelamatkan aset. Karena saya percaya anak-anak kita kalaupun nggak melanjutkan pekerjaan pelayanan Tuhan kita rintis, mereka tetap akan dipelihara Tuhan kalau mereka bekerja rajin dan sungguh-sungguh. Itu prinsip menurut saya. Jadi kalau pertanyaan Pak Frans gimana?
yaitu kesepakatan kepemimpinan bersama, dan kami mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kita itu harus bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada PK, bukan bergantung kepada persepuluhan dan persembahan jemaat, tapi bergantung kepada Tuhan. Hidup mewah enggak, tapi hidup pas-pasan. Pas pengen beli rumah ada, pas pengen liburan ada, cukup-cukup saja. Dan kalau bicara soal hidup nyaris-nyaris manis, saya percaya teman-teman ya sudah sering ngalami lah ya. Minggu lalu saya sudah cerita bagaimana kami awal-awal juga di Jambi seperti itu. Ya, Oke. hari ini kita mendapatkan sharing firman Tuhan yang luar biasa, pencerahan-pencerahan ya. Ya memang Untuk kita juga ini, bisa meluruskan ini hal yang jemaat ya, bagaimana luar biasa, kita juga mendidik anak-anak kita, dan juga kayak anak-anak kita tidak terintimidasi ya oleh jemaat, bagaimana kita juga harus mendidik jemaat untuk memiliki pengertian. Kita sudah 1 jam ya, jadi saya pikir saya mesti bertanya kepada yang ikut Zoom meeting yang masih ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup saja. Apakah Ibu Nova masih ada pertanyaan? Pak Frans tadi mau sampaikan sesuatu masih? Ya, jadi silakan Pak Frans. Ya, masih ada. Saya dengar seperti ini sehingga saya jadi penasaran. Saya jadi penasaran karena ada sebuah tanda petik bagi saya. Saya beberapa waktu lalu ini kan ada berbicara juga masalah pengelolaan keuangan. Dan saya berbicara dengan seorang anggota BPK, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Majelis Pusat. Jadi saya sharing sama beliau, saya bertanya untuk masalah pengelolaan keuangan gereja dengan visi gereja ke depan gitu, pengembangan gereja dan pelayanan seperti itu, sehingga saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan yang notabene seorang anggota BPK Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta Indonesia GPDI, dan hanya beliau punya konsep seperti yang Pak Heri sampaikan ini, dan itu beliau sudah terapkan di tempat pelayanannya. Saya sharing sama beliau dan beliau coba berbagi dengan saya, dan hari ini saya juga lagi diperteguh lagi bagi saya dengan konsep yang Pak Heri jalani, lakukan di tempat pelayanan. Memang bukan hal yang mudah, tetapi saya juga melihat dari pelayanan hamba Tuhan yang ada di BPK ini luar biasa. Ya, penjangkauan pelayanan, membuka lagi tempat-tempat pelayanan baru itu luar biasa dengan sebuah pengelolaan keuangan seperti ini yang dia lakukan. Dia walaupun termasuk gereja baru memulai, baru masuk dalam ladang pelayanan, tapi dengan konsep ini luar biasa. Dia bisa membuka lagi tempat dan konsep-konsep seperti ini. Jadi saya hari ini lagi bersyukur karena diperteguh lagi. Ya, diperteguh lagi dengan konsep seperti ini. Memang tidak mudah, tidak seperti Pak Heri sampaikan tadi, kembali kepada hati kita. Dan yang saya dapatkan dari beliau itu adalah kita ini hanya pengelola. Itu ada sebuah hal yang dia sampaikan kepada saya. Kita ini hanya pengelola. Yang punya itu kerjaan ini adalah Tuhan. Kita punya pengelola. Dan ada sebuah hal yang dia sampaikan kepada saya, bahwa sebagai hamba Tuhan kita tidak perlu khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Kita tidak perlu khawatir karena setiap kita pasti punya berkat tersendiri. Kita sebagai hamba Tuhan sekarang pun kita punya berkat berbeda dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita. Kita punya berkat berbeda, dan dia sampaikan kepada saya, jangan kita berpikir mengkhawatirkan masa depan anak kita yang belum tentu hari ini kita tahu. Kita tidak tahu rancangan Tuhan bagi anak-anak kita ke depan. Ya. Bagian kita adalah kita mengarahkan mereka, mendoakan mereka, seperti itu. Untuk masalah berkatnya kita tidak usah khawatir, kita tidak usah terlalu berpikir.
tapi bagian kita melakukan bagian kita. Nah, karena ya konsep yang dia kasih sama saya, dia sampaikan kepada saya, Pak Frans, ingat kita hanya pengelola. Kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Dan saya hari ini lagi ya diperteguh, dan saya terima kasih. Terima kasih untuk Pak Heri yang sudah berbagi buat kita hari ini. Puji Tuhan. Oke, sip, saya setuju dengan hal itu. Tanya Oke, silakan. mengenai anak-anaknya, memang kalau yang namanya karismatik ya, khususnya di GPDI ya, biasanya kita selalu mempersiapkan tongkat estafet dalam pelayanan itu. Jadi seperti yang Bapak Heri bilang, ya kita tidak bisa menjadikan anak kita itu jadi hamba Tuhan. Dan saya pernah memang ya pengalaman dari anak saya yang paling besar, Joshua. Ya memang saya punya kerinduan. Seperti saya pikir bukan cuma orang Batak ya, tapi dimanapun itu kita akan mempersiapkan anak laki-laki kita kalau bisa ya untuk menggantikan kita dalam pelayanan itu sendiri. Tapi kembali lagi kita juga kan tidak bisa memaksa anak-anak ya, karena sempat tercetus di mulut anak saya ya. Dia punya keinginan ya, dia punya cita-cita jadi seorang pekerja ya. Jadi dia katakan kepada saya, ya Mami, saya kan melayani Tuhan itu kan tidak harus jadi hamba Tuhan ya. Kalaupun saya nanti sukses dalam pelayanan, ya bisa saja dengan apa yang saya dapatkan, saya bisa membantu pekerjaan Tuhan ya. Ya itu memang masuk di akal ya. Jadi cuman ya seperti itu kerinduan saya kalau bisa anak laki-laki yang menggantikan pelayanan itu ya. Jadi saya juga berpikir ya benar juga ya. Saya tidak bisa memaksakan anak itu harus jadi hamba Tuhan karena memang anak saya juga kan 6 ya. Kalau Pak Met kan cuma 1, otomatis tidak ada pilihan ya. Kalau saya kan masih ada 5 pilihan. Jadi saya juga berprinsip ya sudah kalau begitu. Cuman dalam saat-saat ini saya bukan mendoktrin dia, tetapi saya memberikan pemikiran kepada dia. Karena kami kan juga memang turunan, kalau bisa dibilang ya keturunan hamba Tuhan ya, dari papa saya bersaudara 4, bahkan 5, tapi saat sudah dipanggil Tuhan, kami semua terjun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan saya boleh lihat kami 4 bersaudara berhasil ya, dalam tanda kutip ya, baik dalam segi keuangan, dalam pelayanan ya, saya katakan kami berhasil dalam pelayanan, karena memang itu jadi suatu kerinduan orang tua kami. Dan kemudian mengenai keuangan ya, saya juga punya pengalaman. Saya selalu mengajarkan kepada anak saya, memang kita hidup ini dari kemurahan Tuhan ya, anak-anak saya. Tapi saya juga tidak bilang semua itu dari persembahan kasih dari jemaat Tuhan, karena saya juga bekerja ya. Saya juga sempat bekerja, tapi memang sekarang ini saya memang full time dalam pelayanan. Kalau dulunya saya punya pekerjaan sampingan ya. Saya bisa masak, buat makanan, saya bisa jahit, saya bisa buat kue. Jadi income saya memang justru lebih banyaknya di sana ya. Income saya banyak di sana, sehingga saya selalu, anak saya pernah bilang begini ya, karena pernah saya bilang begini sama anak saya, kamu harus beribadah begini dan lain sebagainya ya. Tahu enggak kita itu hidup dari persembahan, padahal sebenarnya tidak sepenuhnya dari persembahan ya, tapi saya hanya ingin membuka pikiran anak saya itu, sebenarnya itu tujuan saya, sehingga tercetus di mulut anak saya, Mami kan kemarin kerja ada, jadi dia bisa saksikan. Jadi saya juga serba salah ya, tapi dengan maksud saya bagaimana anak-anak saya ini bisa mensupport saya dalam pelayanan ya. Artinya mereka juga harus beribadah, karena seperti yang kita ketahui anak-anak gembala ini serba salah, enggak ibadah nanti dibilang anak pendeta kok begini. Kalau dia bicara yang enggak bagus juga kok anak pendeta begini. Jadi semuanya serba salah ya. Tapi memang saat ini saya sedang berupaya, dan tentu saja ya semua berdoa ya kepada Tuhan, karena dengan cara dan pemikiran kita manusia kan tidak bisa. Semua itu hanya didatangkan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Jadi itu yang saya sangat setuju dengan Pak Heri ya. Kita tidak bisa jadikan anak kita itu jadi pendeta ya, jadi pendeta. Karena ya jadi melayani Tuhan kan enggak harus
sekolah Alkitab itu kan khusus ya, khusus, dan panggilan itu tidak bisa dipaksakan. Karena anak saya jujur ya, anak saya yang pertama itu dia mengambil satu jadi contoh bagi dia ya, bahwa ternyata hamba Tuhan begini kok, dia bilang begitu ya. Jadi saya tidak bisa itu kan pendapatnya dia ya, tetapi dengan berjalannya waktu saya tidak tahu ke depannya bagaimana ya. Tapi memang itu saya punya kerinduan kalau bisa anak saya melayani Tuhan, tetapi tidak saya paksakan untuk sekolah Alkitab ya. Tidak saya paksakan untuk sekolah khusus. Kalau masalah itu urusan Tuhan. Yang terpenting saya selalu mengisi anak-anak saya dengan pengalaman saya di dalam saya melayani Tuhan. Jadi ya seperti saya bilang, saya masih ada 5 pilihan, kalau Pak Met hanya 1. Jadi mau tak mau memang harus itu yang sudah dinobatkan ya. Tapi saya masih ada 5. Entah dari 5 ini ada yang mau jadi hamba Tuhan ya, saya juga tidak bisa ini, karena itu semua urusan Tuhan. Jadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Heri. Dan mengenai keuangan ya, selama ini saya punya rencana ya, membuat satu manajemen di pelayanan ya. Saya bukan menipu ya, tapi memang itu alangkah baiknya ya. Nah, karena GPD ini kan selalunya harus dikelola oleh hamba Tuhan setempat. Tapi untuk mengenai keuangan, memang saya pengen punya manajemen tersendiri ya, supaya terkontrol semua. Jadi kalau sekarang ini kan uang kami itu disatukan di bank. Jadi yang dulu-dulu mereka berpikir yang hal-hal yang enggak ini akhirnya terjawab. Ternyata uangnya aman dan lain sebagainya. Dan saya memang punya keinginan membuat satu manajemen sehingga saya tidak kelimpungan ya, bayar listrik, bayar air. Jadi semua itu biar dikelola oleh manajemen. Jadi saya tinggal istilah kata terima bersih. Kalau saya memang ada, misalnya ada pelayan, ada acara ya, acara akbar GPDI ya, saya tinggal ngambil, saya tinggal sampaikan kepada jemaat sehingga mereka harus mengeluarkan. Dan mengenai uang ya, karena ya jujur di tempat saya ini ya lumayan lah, karena banyak juga hamba-hamba Tuhan pengen datang di tempat ini, walaupun pelayanan tempat saya itu tidak besar, tapi kalau berbicara tentang PK, saya selalu pikirkan itu, apalagi kalau hamba Tuhan dari pedesaan, wah, saya jujur, saya kasih lebih ke dia. Saya kasih lebih, walaupun mungkin saya juga hidup pas-pasan ya, tapi saya percaya Tuhan pasti tolong. Jadi banyak orang-orang, wah, saya mau pengen pelayanan di tempat ibu, karena mereka sudah tahu PK kami itu berapa ya, nominalnya berapa. Jadi saya juga heran, wah orang kok pada incar ke sini ya, apa ada hamba Tuhan datang melayani, dia sampaikan, oh di tempat Ibu Debbie PK-nya sekian. Memang tidak. Haleluya. Walaupun dalam keadaan seperti saya ini, dari desa, Bu. Saya nanti mau ke sana. Boleh, Pak, boleh. Desa di Jawa itu seperti kecamatan di kita, Pak. Apalagi jadi gini loh, saya mengajarkan kepada jemaat, jangan berpikir, wah saya kan susah, kami kan jemaat ini. Tapi kan saya cuma ambil dari firman Tuhan. Kan sudah dikasih gambaran ya, bahwa dari yang susah itu kita harus memberi, bukan dari berkelebihannya. Jadi saya mengajarkan kepada jemaat, karena saya juga melakukannya itu. Saya melakukannya, saya tidak semua ke jemaat. Kalau boleh saya duluan, saya tunjukkan kepada jemaat. Misalnya untuk di gereja pengennya bagus begini, saya tidak perlu berbicara banyak dengan jemaat, tetapi dengan perbuatan saya, sehingga dengan semuanya itu mereka, wah Ibu Gembala saja kok mau berkorban, kenapa kita tidak? Karena saya mengatakan apa yang kita buat, apa yang kita ukurkan akan diukurkan Tuhan bagi kita. Jadi itu puji Tuhan ya. Jadi kalau mengenai masalah PK, saya selalu bilang sama jemaat, jangan lihat kita kecil. Bukan berarti saya pengen luar supaya bagaimana di luar sana, tidak. Tetapi belajarlah kita untuk memberi, karena lebih banyak kita memberi, maka lebih banyak juga Tuhan akan ukurkan pada kita. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mantap, luar biasa. Jadi 2 hal, Bu, yang ingin saya sampaikan. Jadi kenapa ada anak hamba Tuhan nggak mau jadi hamba Tuhan, pendeta, gembala maksudnya? Mungkin saya bisa kasih masukan 2 hal. Yang pertama, coba dikorek apakah ada luka terhadap jabatan pendeta itu sendiri. Luka dalam artian gini, kenapa ada banyak anak hamba Tuhan tidak mau jadi pendeta? Mungkin karena waktu kecil dia lihat susah. Nah, atau yang kedua saya katakan tadi, dia sudah ditaruh beban pendeta sejak kecil, sehingga dia udah stres.
susah jadi pendeta. Nah itu harus diberesin dulu hatinya. Begini Pak, saya boleh potong sedikit ya. Kalau masalah, saya pikir ya anak-anak saya tidak mengalami seperti apa yang pernah kami alami ya, yang namanya susah. Karena memang suami saya kan dulu kan seorang pekerja pemusik ya, jadi tahulah sendiri kalau di Jakarta kan pemasukan, apalagi belajar pemasukannya banyak ya. Jadi bisa dikata ya kami bisa bolak-balik Jakarta naik pesawat, semua tercukupkan. Jadi kalau mengenai masalah kebutuhan anak-anak itu memang mereka selalu terpenuhi ya. Tidak seperti apa yang pernah saya alami dulu ya, waktu kami dalam pelayanan mengikuti orang tua kami. Jadi saya pikir bukan masalah finansial, bukan masalah materi. Kalau mengenai masalah luka ya, saya bersyukur ya dengan apa yang terjadi di keluarga saya, anak-anak saya puji Tuhan ya, mereka bisa mengerti karena memang saya selalu memberikan hal-hal yang positif. Walaupun memang yang terjadi di saya itu negatif banyaknya ya, tetapi saya selalu mengambil positifnya ya. Walaupun memang sungguh berat, tapi saya selalu ngambil sisi positif dari apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Sehingga anak-anak saya puji Tuhan tidak ada yang terluka, tidak ada yang merasa, karena saya katakan setiap manusia sehebat apapun dia punya salah, tapi dengan kesalahan itu jangan membuat kita menjadi akhirnya kita juga terluka, dan itu adalah salah satu penghambat Tuhan untuk bekerja berkarya dalam hidup kita. Jadi saya selalu mengisi anak-anak saya sehingga sampai sekarang mereka welcome. Ya, jadi maksud saya ada 2 tips. Ini bukan berarti ibu ini enggak, masih secara umum tipsnya 2. Kenapa anak pendeta kadang nggak mau jadi pendeta? 1 mungkin karena dia terluka. Bukan hanya bicara soal finansial. Dulu saya sudah kesaksian. Saya melukai hati anak saya. Dan itu bisa membuat, ngapain aku jadi pendeta? Pendeta tuh munafik kayak papa saya. Nah itu contoh. Kenapa banyak anak pendeta nggak mau jadi pendeta? Karena bagi dia pendeta tuh munafik. Di mimbar aja jago, di rumah kurang ajar. Nah itu makanya perlu diberesin maksud saya. Terus yang kedua, kalau memang semua luka sudah beres, yang kedua tanam visi berulang-ulang. Sampaikan kerinduan hati kita. Sekali lagi bukan bicara koridor menyelamatkan aset keluarga, bukan. Tapi tanamkan visi untuk ngurus jiwa, untuk melayani jiwa-jiwa. Dan visi itu harus ditanamkan berulang-ulang. Jadi 2 hal ini sih yang menurut saya harus diberesin dan dilakukan oleh setiap kita kalau kita mau anak-anak kita ada yang jadi hamba Tuhan. 1, beresin luka mereka. Kenapa mereka nggak mau jadi hamba Tuhan itu kan tentu ada alasan. Kalau memang karena luka ya beresin. Lukanya banyak penyebab saya katakan tadi. Mungkin karena soal ekonomi, mungkin karena beban pendeta yang ditaruh sejak masa kecil, terus mungkin karena kelakuan papanya yang maaf, kadang pendeta tapi nggak bertobat, pendekar kayak saya dulu. Nah itu diberesin. Nah yang kedua, tanamkan visi. Mengapa sih harus kamu jadi hamba Tuhan? Kenapa kamu melayani jiwa-jiwa? Kenapa harus kamu terusin pengembalaan ini? Itu visi yang penting. Jadi menurut saya 2 hal ini yang harus dilakukan sih. Ini secara umum ya, bukan khusus, secara umum. Oke, saya pikir itu saja ya, bersyukur Ibu Debbie masih ada 5 pilihan. Kalau Pastor Matt tinggal satu-satunya. Jadi nggak apa-apa, sampaikan visi terus-menerus. Sampai anak itu menangkap visi. Mungkin dia sempat kerja, nanti akhirnya umur 35, visi itu baru nggak apa-apa. Yang penting jangan sudah 60 tahun waktu kita meninggal baru dia dipaksa jadi pendeta. Nah, itu yang jangan menurut saya. Tapi kalau umur 20-30 dia masih bekerja, ternyata umur 40 dia baru visi itu, nggak apa-apa. Kita masih pelayanan masih 20-30 tahun lagi kok. Ya nggak Pastor Matt? Tapi maksud saya jangan sudah dipeti anak kita baru dipaksain, nanti ada konflik internal. Nah, itu yang cilaka maksud saya. Hanya karena untuk urusan aset. Tapi saya berdoa sih nggak ada seperti itu ya. Kita persiapkan jauh-jauh hari dengan 2 hal tadi yang saya katakan. Oke, saya kembalikan kepada host. Baik. Udah nggak ada lagi pertanyaan Pak Frans, rekan saya. Cukup ya. Karena kita sudah lewat 1,5 jam, ya. Karena memang sesinya ditambah lagi dengan tadi keuangan ya. Ya sebenarnya sih ya nggak masalah. Buat temanya sebenarnya kan bagaimana melayani. Yang keuangan minggu lalu, tapi nggak apa-apa ya. Puji Tuhan kita semua sudah diberkati. Juga harus pakai uang kan?
Ya, betul. Ya kan? Makanya kan sesi yang minggu lalu yang sudah dikatakan tentang keuangan. Memang kalau bicara tentang keuangan, waduh luar biasa itu ya. Apalagi organisasi kita beda-beda dengan cara manajemennya, ya itu mungkin topik lain lagi kita bisa bicarakan ya. Tapi yang jelas hari ini kita sudah diberkati. Terima kasih sekali lagi buat Pendeta Heri Ong ya yang sudah memberikan kita juga sharing firman Tuhannya. Ya, terima kasih buat rekan-rekan saya, ya buat Pak Pendeta Mer, buat Pendeta Frans, ya Ibu Debbie, Ibu Nova tadi ya yang sudah bergabung. Ya, serta juga tadi ya Bapak Pendeta Pinky, tapi sudah keluar tadi ya. Tuhan, tapi dan juga buat Bapak partisipasinya ya dalam kita berbagi sharing firman Tuhan pada saat siang hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati dan juga saya informasikan di jam 3 waktu Indonesia bagian barat ada acara lagi program Pelita 41 yang lain yaitu Start Generation ya. Itu mengikuti waktu dari waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Saya tidak sebutkan semua jamnya, tapi di bagian Barat adalah jam 3 sore. Sedangkan malam, yaitu Light Generation, itu jam 10 malam. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube channel bisa bergabung di jam-jam yang ada, mau di jam 3 boleh yang untuk anak-anak hamba Tuhan, jam malam juga doa bersama ya di Light Generation. Jadi saya undang buat yang ada di YouTube channel yang melihat di YouTube channel Bapak Ibu Saudara, baik kita Angkatan 41 atau rekan-rekan atau Bapak Ibu Saudara, ya jemaat umum boleh bergabung di Light Generation jam 10 malam. Sedangkan untuk anak-anak hamba Tuhan atau pemuda remaja boleh bergabung di ya Start Generation. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Nanti saya dengan segitu saya minta ya Pastor Matt ya untuk berdoa buat sesi kita mengakhiri sesi kita pada saat siang hari ini. Ya, dipersilakan. Baik. Ya, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan, Raja, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Kami sanjung, tinggikan, agungkan, elu-elukan Engkau Tuhan. Tuhan mempercayakan firman-Mu melalui sharing firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Heri Ong. Kami dikayakan melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu dan melalui pengalaman-pengalaman beliau di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami praktekkan itu dan kami belajar melakukan semua sehingga kebesaran Tuhan yang dinyatakan di atas pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. YouTube channel Pelita 41 Tuhan Yesus pakai untuk menjadi berkat bagi semua orang. Di semua program, baik Light Generation sharing firman Tuhan maupun Star Generation. Berkati hamba-Mu Pastor Heri Ong, pelayanan, rekan pelayanan di sana. Demikian juga keluarga, anak-anak. Tuhan, ekonomi keuangan mereka diberkati oleh Tuhan. Pastor Samuel, Pastor Frans sebagai host diberkati Tuhan. Rekan-rekan kami yang bergabung live pada kesempatan ini semua diberkati oleh Tuhan. Kami mengakhiri semua acara ini di dalam